Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Silvi Widya Astuti, CGP Angkatan 9 dari Kota Tulungagung akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak, model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Apakah itu paradigma inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif atau disebut juga IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan tahapan yang disebut dengan Bagja. Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. B. Buat pertanyaan, berisi pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran. A. Ambil pelajaran, yaitu mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang ada di sekolah dan pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. D. Gali mimpi, menyusun narasi tentang kondisi ideal yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. C. Jabarkan rencana, merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. A. Atur eksekusi, memutuskan langkah dan strategi untuk membantu transformasi rencana menjadi nyata. Sebelum menyusun visi, untuk mempermudah melangkah menuju Bagja, kita dapat menganalisis terlebih dahulu melalui tahapan yang disebut ATAP. ATAP terdiri dari A. Aset, T. Tantangan, A. Aksi, P. Pembelajaran. Analisis atap yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Aset yang ada di sekolah yaitu sarana dan prasarana sekolah yang memadai, rekan guru yang telah menerapkan pembelajaran yang inovatif, dan dukungan dari orang tua wali peserta didik. Tantangan yang dihadapi adalah rendahnya minat peserta didik untuk berinovasi dalam pembelajaran dan perlunya waktu dan skill khusus untuk merancang strategi pembelajaran yang inovatif. Aksi yang dapat dilakukan adalah menyusun skenario pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, aktif dan membiasakan diri melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Pembelajaran yang dapat diambil adalah peserta didik memahami pentingnya pembelajaran yang kreatif dan inovatif demi mewujudkan kesuksesan di masa depan. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif melalui Merdeka Belajar. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu menerapkan model pembelajaran inovatif untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Tahap yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik? Kemudian tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah bertukar pikiran dengan rekan sejawat tentang pengalaman mengajar di kelas, mengidentifikasi karakter peserta didik melalui asesmen diagnostik, dan mencari referensi dan praktik baik tentang model pembelajaran inovatif. Tahapan yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah rekan guru di sekolah yang pernah menerapkan model pembelajaran inovatif? Keterampilan apa yang sudah saya miliki yang mendukung implementasi model pembelajaran inovatif? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah mencari contoh nyata penerapan model pembelajaran inovatif yang telah dilakukan rekan guru yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Mencari literatur yang dibutuhkan untuk bisa menerapkan model pembelajaran inovatif di kelas, dan mengikuti diklat atau workshop tentang model pembelajaran inovatif. Tahapan yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaannya, apa kebiasaan-kebiasaan baru yang akan terjadi ketika saya sukses menerapkan model pembelajaran inovatif di kelas? Bagaimana perasaan saya ketika saya sudah mampu mengimplementasikan model pembelajaran inovatif di kelas? Apa target yang ingin dicapai dalam menerapkan model pembelajaran inovatif? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah membuat deskripsi sikap saya ketika berhasil menerapkan model pembelajaran inovatif, membagikan praktek baik ini kepada rekan guru yang lain, menciptakan suasana belajar yang dapat memunculkan kreativitas dan inovasi peserta didik dalam pembelajaran. Tahapan yang keempat adalah jabarkan rencana.
Pertanyaannya, apa saja langkah-langkah yang bisa saya lakukan untuk menerapkan model pembelajaran inovatif di kelas? Bagaimana cara untuk tetap mempertahankan hasil belajar peserta didik agar tetap mengalami peningkatan? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah membuat daftar kegiatan penerapan model pembelajaran inovatif di kelas, membuat skenario pembelajaran yang inovatif, memberikan motivasi kepada peserta didik, melakukan pembiasaan di dalam pembelajaran, membuat instrumen monitoring yang berkelanjutan, dan membuat refleksi, evaluasi, dan tindak lanjut. Kemudian tahapan yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bisa membantu menerapkan model pembelajaran inovatif di kelas? Siapa saja yang menjadi kontrol utama dalam menerapkan model pembelajaran inovatif di kelas? Kapan model pembelajaran inovatif diterapkan di dalam kelas? Bagaimana menerapkan model pembelajaran inovatif di kelas? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah berdiskusi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat, menjadikan guru atau pendidik sebagai kontrol utama, mengatur jadwal dan menyesuaikannya dengan materi pembelajaran, mempelajari langkah-langkah penerapan model pembelajaran inovatif, dan melakukan simulasi mandiri penerapan model pembelajaran inovatif. Demikianlah rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja yang telah saya buat. Semoga rancangan tersebut dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak kepada murid. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.